Itu nyala. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Para jemaah, setelah terakhir kita bahas yaitu masalah sholat sunnah safar, maka siang ini kita lanjutkan dengan tema pahala besar sholat sunnah. Tentunya sholat sunnah ini adalah fungsinya nanti sebagai yaitu penambal daripada sholat-sholat wajib kita yang kurang baik, begitu ya. Mungkin lagi sholatnya dia memikirkan sesuatu yang lain, ya, lagi sholatnya dia tidak khusyuk, itu bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Dan juga sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah selain sebagai fungsi sebagai penambal, juga dia adalah sarana latihan supaya sholat wajib kita makin khusyuk. Ya, kita berikan hak-hak sholat ketika dalam sholat kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Bisa juga nanti sholat sunnah sebagai pemberat timbangan amal kita. Makanya orang yang menjalankan ibadah apapun, Allah dan Rasulnya menjelaskan pahalanya dalam Al-Quran. Contohnya sholat-sholat sunnah ini, hadirin, pahalanya adalah dikerjakan dalam waktu yang singkat, tapi pahalanya cukup besar. Kalau dalam surat An-Nahl, ya, Allah firmankan diantaranya dalam ayat ke 79-nya itu, bahwa man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh baik laki
ataupun perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, maksud saya ayat 97 ya. Man amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ya, beramal soleh, dia beriman. Kata Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas pahala mereka bi ahsan, dengan yang lebih baik. Dikerjakan paling cuma 5 menit, 4 menit, tapi pahalanya lebih baik. Karena emang sebagai pemberat timbangan amal kita. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, contohnya lagi diantaranya, atau kita masuk saja pada poin-poinnya. Ini bukan 97 tadi, tapi ayat bukan 79, 97. Nah, kita masuk aja poin-poinnya. Yang pertama adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Ini yang paling populer ya. 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kayaknya nggak ada orang yang berbisnis dari zaman Nabi Adam sampai sekarang punya kekayaan dunia dan seisinya. Atau orang-orang sekarang zaman modern ini, mereka punya kekayaan paling masih di bawah 4.000 triliun. Tapi orang Islam dengan sekali sholat qobliyah subuh 1 hari lebih baik pahalanya dari kekayaan dunia dan seisinya. Bagaimana sebulan? Bagaimana setahun? Cuma Anda jangan bertanya, Pak Ustadz, ini bisa dicairkan nggak sekarang? Kalau bisa dicairkan sekarang, saya rasa udah nggak ada yang perlu kerja lagi di jasa marga nih Pak. Udah punya kekayaan kayak begitu. Cuma memang Allah kasih tahu kita bahwa pahala itu dikasih di akhirat nanti. Contohnya nih dalam Ali Imran, ya. Pada Ali Imran ayat ke-185, ketika Allah ingatkan kita bahwa seluruh manusia akan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas pasti akan mati, meninggal dunia. Setelah Allah bicara kematian, ayat selanjutnya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala itu disempurnakan, diberikan nanti pada hari kiamat. Artinya di akhirat. Sebab kalau pahala diberikan sekarang Bapak Ibu tidak bisa menampung saking besarnya pahala. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahalanya nanti di akhirat pada hari kiamat. Dah. Sekarang kita tampilkan dulu nih hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Muslim pada 1721. Ya. Qala Rasulullah SAW, ataupun anin Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, Raq'atal fajri, 2 rakaat qobliyah subuh atau sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pahalanya dari mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Ya, coba. Ini memang anugerah Allah Ta'ala ya untuk orang-orang beriman. Karena orang paling miskin aja di akhirat Pak, orang yang paling dablek tuh, yang dosanya banyak banget, cuma dia masih beriman, tidak melakukan kesyirikan, itu mendapatkan surganya 10 kali lipat dunia ini. Ini orang yang paling imannya paling lemah, paling tipis, amalannya paling males. Ya. Ada dalam hadisnya riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Ketika ada seseorang yang dia karena dosa-dosanya masuk neraka, tapi dia masih beriman. Dia tidak menyentuh dosa kesyirikan.
Dosa yang tidak diampuni itu syirik, kafir, murtad. Sama munafik, itu nggak diampuni. Orang ini punya dosa selain kesyirikan, kekufuran. Akhirnya, setelah dibalas semua dosanya di neraka, kemudian Allah keluarkan. Kata Allah, mas, udah mas, jangan sedih loh. Udah sana masuk surga. Kemudian, ya, orang ini berkata, ini Allah yang berfirman tuh, Allah yang berkata ya dalam hadis qudsinya berarti. Fayaqulullah, Allah berfirman, idhab, udah sana masuk surga, yang sedih, ya, fadkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Aku sudah ampuni dosa-dosamu, sudah dibalas di neraka. Fayatiha, kemudian dia mendatangi surga. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, pas dia lihat, ya Allah, surga udah penuh ya Allah. Kata Allah, enak aja kamu, surga ada penuh. Sampai 3 kali pulang pergi begitu. Allah katakan, kamu nih lihatnya nggak benar. Lihat, terakhirnya kata Allah, enak aja surga sudah penuh. Ini kamu nih orang paling dablek di akhirat ini. Kata Allah, fa innalaka misla dunya, surga mah itu segede dunia ini, wa asyrati amsaliha, dan aku lipat gandakan 10 kalinya. Makanya hadirin, ini qobliyah subuh ya, jangan disia-siakan nih Pak. Coba saya hitung. Bapak Ibu sekalian, sifat pemberian pahala dalam catatannya itu adalah cash and carry. You do it, you get it. Anda kerjakan, Anda dapat. Ya, 1 hari kata Nabi, Anda menjalankan qobliyah subuh dalam waktu sebulan 30 hari, Anda berhak mendapatkan 30 kafling. 1 kaflingnya sebesar dunia dan seisinya. Sebagai gambaran aja, begitu Allah Ta'ala rahmatnya begitu luas. Seisinya. Kalau setahun 360 hari, Anda berhak mendapat 360 kafling. 1 kaflingnya segede dunia seisinya. Kalau Anda istiqomah 10 tahun, Anda berhak mendapat 3.600 kafling. 1 kaflingnya segede dunia seisi. Jadi memang untuk memberikan pahala di dunia ini itu nggak nampung, makanya diberikan di akhirat. Ya. Dan terus begitu berkelipatan gandanya. Ini baru pahala qobliyah subuh. Belum sholat wajibnya, belum tahajudnya, belum sedekahnya, baca Qur'annya, belum akhlak mulianya, belum lagi menyantuni anak yatimnya, memakmurkan masjid, ngaji seperti ini. Belum umroh, belum haji, belum macam-macamnya. Ya. Karena hadirin, karena begini ada pemahaman, Ustadz, bukankah kita ibadah nggak boleh pahala? Siapa bilang? Justru iming-iming pahala itu Allah yang sebutkan. Tadi ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum, pahala kalian saya beri di hari akhirat nanti. Dan banyak ayat semacam ini. Jadi kalau ada orang beribadah niatnya mencari pahala dari Allah, itu sama dengan mencari ridho Allah. Dia sinonim aja itu. Kan untuk memudahkan bahasa Tuhan kepada manusia dengan kata-kata pahala. Gitu. Jadi ada orang nanti berkata, Pak Ustadz, saya ibadah nggak cari pahala. Kamu cari apa? Ridho Allah. Emang kalau cari pahala kenapa? Ya nggak ikhlas. Emangnya yang berikan pahala siapa? Kecuali yang berikan pahala adalah mertuamu, baru tuh nggak ikhlas. Ibadah karena mertua. Yang ngasih tahu pahala Allah, yang katakan cari pahala dari aku Allah. Salah di mana? Ini kadang pemahaman ya keliru di situ. Jadi orang yang beribadah nyari pahala itu mencari ridho Allah. Pahala dengan ridho itu sinonim. Cuma pahala nanti dia adalah lebih luas lagi. Ya, ada pahala berupa sorga, buah-buahan, bidadari, bidadara, dan macam-macamnya. Baik. Nah hadirin, ini diantaranya qobliyah subuh 2 rakaat. Makanya Rasulullah pernah mencontohkan, beliau pernah ketiduran Pak. Nabi pernah tidur sampai nggak sempat sholat subuh pada waktunya. Matahari udah waktu jam 8 pagi. Beliau mengkodoknya Pak. Ya,
sholat qobliyah subuhnya dikodok, baru gitu setelah itu sholat wajibnya dikodok. Cuma sekali itu saja Rasul SAW ketiduran, karena ketidurannya juga di lembah, namanya lembah Dzatur Riqa. Ya, beliau kecapean, istirahat, bangun-bangun, udah jam 8 pagi. Rasulullah bangunkan para sahabat, lalu berwudu, bergas, qobliyah dulu, baru sholat wajibnya. Ini contohnya nih. Contohnya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama, sesungguhnya Nabi SAW nama pernah ketiduran. Nama yanamu nauman fahuwa naimun. Nam la tanam gitu. Kalau di i'rabnya dengan di tasrifnya seperti itu dalam bahasa Arabnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama, sesungguhnya Rasul ketiduran. An raqatil fajri, tidak sempat menjalankan 2 rakaat sunnah fajar. Faqadahuma, maka beliau mengkodoknya. Ba'dama tala'atis syamsu, setelah terbit matahari. Ya, sebenarnya kalau dilakukan habis subuh itu juga boleh. Ya. Cuma di sini Rasul mencontohkan setelah terbit matahari. Supaya jangan nanti begini maksudnya. Sebenarnya boleh habis subuh Anda ketiduran nih. Datang ke masjid udah iqomat. Aduh, qobliyah subuhnya saya belum jalankan ini. Mana pahalanya besar lagi. Nah, sebenarnya Anda boleh ba'da subuhnya langsung niat berdiri lagi sholat qodok. Cuma khawatir orang Islam yang lain khawatir tidak sampai ilmunya, nanti mereka menyangka, tuh lihat gara-gara ngaji di masjid ini tuh jadi ada ba'diyah subuh. Padahal bukan ba'diyah subuh, dia sedang apa? Mengqodok. Gitu. Dan hadis tentang mengqodok kayak begini banyak, bukan 1 2. Baik, hadirin, kita masuk pada nomor 2 sekarang. Ini nomor 2 pun teramat hebat, hadirin. Ya. Yang nomor 2 adalah 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Sebenarnya memang qobliyah dan ba'diyah zuhur itu minimalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi yang 2 rakaat ini Rasul tidak, ya, minimal 2 rakaat. Nabi tidak menjelaskan pahalanya, tapi tetap sunnah. Nabi SAW tidak jelaskan pahalanya itu. Ya, tapi tetap sunnah. Yang ada pahalanya justru 4 rakaat qobliyahnya, 4 rakaat ba'diyahnya. Dan ini pahalanya hebat sekali. Ya. Kita buka hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nomornya masih awal-awal nih, nomornya masih 431 ya. Kalau tadi kan sudah ribuan tuh. Ya. Contohnya, tapi syaratnya dia jaga dengan baik. Nih, hadis ini derajatnya hasan. Nomor 430 riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi bahwa man hafadha, siapa orangnya yang menjaga secara istiqomah ala arba'i raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur, wa arba'in ba'daha, dan ia menjaga 4 rakaat setelah zuhur. Apa pahalanya? Haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, kata Imam Abu Isa, Imam Tirmidzi, ada hadisun sahih. Ya, hadis ini sahih ataupun sahih gharib. Ya, paling tidak sahih ataupun hasan. Jadi hadirin, 4 rakaatnya ini disolatkan boleh nggak dengan 1 salam? Sebenarnya boleh. Ya, boleh 1 salam, tapi afdolnya adalah 2 salam.
Kalau kita cari afdolnya adalah 2 salam. 4 rakaat berarti 2 salam, 2 salam. Boleh juga langsung. Ya, niatnya saya niat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, boleh. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Ya. Dia jaga tuh sunnah-sunnah Nabi seperti ini. Maka kata Nabi, siapa yang menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya, maka haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dia tersentuh api neraka. Ya. Jadi ya minimal 2 rakaat. Tapi maksimalnya adalah 4 rakaat. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Nomor 3. Hadirin, nomor 3 adalah 4 rakaat qobliyah asar. Dan ada orang-orang yang menyatakan bahwa sholat qobliyah asar tuh nggak ada hadisnya. Saya jawab, bukan cuma nggak ada hadisnya, Pak. Hadisnya itu 4 rakaat kata Rasul. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 4 rakaat qobliyah asar. Memang ini pun minimalnya 2 rakaat. Ya. Tapi kalau Anda jalankan 2 rakaat, ya ini pahalanya adalah Nabi tidak jelaskan. Nabi tidak jelaskan. Ya, pahala sunnah lah. Tapi yang 4 rakaatnya, coba kita lihatkan hadisnya. Ya, ini riwayat daripada Imam Ahmad 5.980. Apa kata Nabi? Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang, shalla qoblal asri arba'an, yang ia sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi sampai sebelum asar pun Rasul biasa sholatnya 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga satu salam. Makanya contohnya kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kebetulan minggu kemarin saya dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, itu di sana kalau ngasih waktu qobliyah itu selalu lama, Pak. Hampir 15 menit. Ya, apalagi subuh. Bisa 20 menit itu. Supaya apa? Umat Islam yang berdatangan dari seluruh dunia untuk umroh, mereka kan sholatnya beda lagi tuh. Di sana kan satu sholat aja dinilai berapa? 100.000. Makanya waktunya diberi leluasa itu. Qobliyah zuhur kita bisa udah 4 rakaat kita sholat, masih lama juga tuh iqomatnya. Qobliyah asar, ya udah apa itu? Udah adzan, masih lama lagi asarnya. Masih sempat juga kita baca Quran. Menyempatkan baca Quran di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ya, yang pahalanya berbeda sama masjid-masjid lain. Gitu. Nah, hadirin, suasana yang sangat enak di sana. Dan kebetulan di rombongan yang saya bawa itu ada pejabat, ada para eksekutif gitu kan. Mereka bilang, Ustadz, kenapa ya kalau kita di Masjidil Haram kayaknya otak kita diambil sama Allah, enggak ingat apa-apa, udah ibadah aja. Ya, selama 13 hari kita di sana itu kayaknya nikmat ibadah. Hotel, Masjid Haram, restoran, hotel gitu aja, tinggal memperbanyak ibadah, sholat apa gitu. Ya. Nanti pas kita udah sampai Madinah, sampai airport, udah take off gitu, baru tuh mumet lagi kepala. Masuk lagi dunia dan problemnya itu. Memang rata-rata seperti itu. Ya, orang-orang yang Allah izinkan ke sana itu, pokoknya sesibuk apa mereka nyaman aja di sana. Baik, jadi hadirin, ini qobliyah asar, ya, minimal 2 rakaat, tapi maksimalnya 4 rakaat, dan disolatkan boleh 2 rakaat. Yang nomor 4, hadirin, bahkan yang nomor 4 nih jarang diketahui, Pak.
Ba'diyah Isya 4 rakaat. Ba'diyah Isya 4 rakaat ini hadirin, ya minimal memang tetap 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Tapi yang 2 rakaat Rasulullah tidak menjelaskan pahala besarnya. Hukumnya tetap sunnah. Tapi yang 4 rakaat ini, ya, yang 4 rakaat pahalanya apa? Seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Berarti pahala untuk sholat mendapat pahala di Lailatul Qadar bukan hanya ada di bulan Ramadan. Ada setiap malam. Caranya sholat Ba'diyah Isya 4 rakaat. Nah, kalau yang ini hadisnya cukup jauh nih, ya. Riwayatnya daripada Imam Ibnu Abi Syaibah, yang kitab hadisnya itu termasuk kitab hadis terpanjang karena jumlah hadisnya bisa sampai yaitu 37.000 hadis. Ya. Melebihi dari Sahih Bukhari berkali-kali lipat. Sahih Bukhari itu cuma 7.124 hadis. Ini yang akan kita tampilkan sampai 37.000 hadis. Ini kan komplit nih, kitab-kitab hadisnya di sini komplit. Riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Coba saya tulis dulu rumus hadisnya, keywordnya itu. Ini hadisnya ada, ya, nomor 7.000 sekian. Kalau kita mau lihatkan nomor terakhirnya 37.943. Ini hadis terakhir. Dan kitab ini tidak dipelajari sekalipun di program S3. Tapi kitab ini dipelajari sebagai sebuah referensi dari mutolaah para mahasiswa yang dia ngaji sampai S3 itu. Ya. Dulu yang saya pelajari kitab-kitab di program S3 itu, profesor cuma menghadirkan 1 hadis saja. Profesor datang jam 7.30 pagi, duduk. Para mahasiswa program S3 yang saya sempat mengecap pendidikan itu, dia tampilkan 1 hadis. Silakan cari gitu. Jadi sampai sore kita kalau belum ketemu nggak nyaman tuh Pak. Mana waktu itu saya tahun 2001 programnya. Belum ada kayak beginian. Belum ada aplikasi ini. Makanya sekarang mahasiswa di Madinah, di Mekah, yang fakultas hadis, gampang mereka buat disertasi, buat tesis. Kenapa? Rujukannya mudah. Internet banyak sekarang. Dulu belum ada. Jadi dulu kita cari otodidak dari kitab-kitabnya secara fisik. Ya. Ada perpustakaan di Masjid Nabawi, 4 kali ruangan ini, kita nyari 1 hadis gak ketemu-temu. Ya, sampai sehari semalam gak ketemu. Hadirin, sekarang kita mau cari ribuan hadis. Mau apapun tinggal asal ngerti bahasa Arabnya, tinggal klik, tampil dia. Ya. Nah, ini kita baca hadisnya bahwa secara marfu Nabi bersabda, "Man shalla ba'dal isya." Siapa yang sholat setelah isya arba'an, 4 rakaat. Yuhsin fihinna ruku was sujud. Yang dia memperbagus ruku dan sujudnya. Artinya ruku sujudnya tumakninah, bukan kayak Allahu Akbar gitu ya. Mohon maaf, kayak sholat tarawih di Nganjuk tuh ya. Sholat tarawih ini kenapa ya Pak? Di Indonesia masih ada juga yang melestarikan tuh. Saya katakan tidak sah. Di mana tidak sahnya? Makmumnya nggak baca Fatihah, tumakninanya kan nggak ada itu. Coba aja lihat di YouTube-nya masih ada. Sholat tarawih di Nganjuk masih ada tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya membacanya pun nggak jelas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, amin, Allahu Akbar. Aduh, nggak keru-keruan. Harusnya Ramadan ajang untuk kita bertobat, ajang untuk bagaimana kita meraih daripada kebaikan-kebaikan ibadah. Ini malah dibuat kayak begitu. Nggak mendidik lah itu. Tapi masih ada juga yang bela itu. Itu juga masih mending Ustaz katanya. Bukan masalah masih mending, rukun-rukun sholatnya itu nggak sempurna. Edit? Enggak, bukan editan, betul. Itu peristiwa betul. Olahraga. Ada di YouTube-nya. Nah, hadirin, siapa yang sholat 4 rakaat, yuhsin fihinna ruku was sujud. Ruku dan sujudnya diperbagus. Apa kata Rasul?
adalna mislahunna min lailatul qadri. Pahalanya setara dengan Anda sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau Bapak Ibu sholat ba'diyah isyanya 4 rakaat, itu malam itu Anda mendapat pahala seperti menjalankan di 84 tahun. Satu malam. Kalau 2 malam, 168 tahun. Kalau setahun. Makanya hadirin, hikmahnya begini. Ustadz, kenapa sih pahala-pahala dikasih besar banget? Ya, atau contohnya nomor 5 deh, saya kasih tahu. Bapak Ibu yang belum pergi haji, pergi umroh karena ketiadaan finansialnya, kan bisa melakukan ini sebagai alternatif. Apa? Sholat isyraq 2 rakaat. Ini kan berpahala haji dan umroh. Tapi syaratnya, sholatnya di masjid, berjamaah, udah gitu berzikir, baca Quran, jangan tidur, atau dengar kajian, masuk waktu isyraq, sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Ini kan besar banget. Dan semua yang saya tampilkan ini riwayatnya nggak ada yang doib. Kalau lemah saya nggak berani memakai itu. Ya, coba kita tampilkan nomor 5 dulu. Hadisnya riwayat daripada Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya. Dan semacam ini banyak sekali. Atau riwayat Imam Tirmidzi saja saya tampilkan. Nih. Nabi bersabda bahwa tuh, kata Imam Tirmidzi pun hadisnya hasan. Hadisun hasan gharib, ya hasan lah. Nabi bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, ya, sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yadkurullah, berzikir kepada Allah, ngaji atau berdoa atau ikut kajian subuh kalau di masjid itu ada taklim subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, ya. Summa sholat rokaatin, kemudian dia sholat 2 rakaat. Para ulama membuat yang gampang aja itu. Waktunya kapan Ustadz? Yang paling gampang untuk kita sholat isyraq itu, yaitu dari adzan subuh 90 menit. Ya, dari adzan subuh 90 menit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kata Rasul, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya seperti haji dan umrah, nggak main-main, Pak. Kata Rasul, tamah sempurna haji umrohnya, tamah sempurna haji umrohnya. Ini bagi yang belum haji, belum umroh, bisa ambil alternatif ini, ya. Asal kalau udah ada dananya, udah ada finansialnya, jangan beralasan saya udah haji umroh dengan sholat ini saja, nggak boleh seperti itu, ya. Makanya hadirin, saya pun niat itu. Niatnya begini, ya Allah, mudahkan saya setiap tahun berumroh dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, saya emang nggak ngeliat kantong, pokoknya niat aja. Alhamdulillah tiap tahun umroh. Ya, bawa anak, bawa istri, berangkat aja udah. Pokoknya tiap tahun, sebagaimana saya sering berziarah ke makam orang tua saya, berziarah ke makam Rasul lebih utama daripada orang tua kita. Karena Rasulullah yang pertama kali akan memberikan apa? Syafaat. Ke orang tua kita ziarahin tiap bulan, Pak. Bagus banget. Ke Rasul tiap tahun. Ya, nggak usah pandang your pocket. Ya, nggak usah pandang itu. Tapi niat dulu, ya Allah, mudahkan saya untuk berangkat. Hadirin, ya tentu dengan kesungguhan kita, nabung dan macam-macam gitu. Alhamdulillah saya sendiri cuma ketika masa belajar dulu sampai di Mekah itu pertama kali, saya doa, ya Allah, mudahkan untuk pergi ke Baitullah, ke Ka'bah ini semudah saya berangkat dari rumah ke kantor ini. Semuanya Allah mudahkan. Ya. Masa sih Ustadz? Iya, tapi sungguh-sungguh, Pak. Buat amalan. Tahajud jangan tinggal, baca Quran sehari minimal 5 juz. Saya begitu, saya buat amalan sehari 5 juz.
Semuanya dimudahkan. Dulu maksudnya ketika saya punya cita-cita seperti itu. Baik, hadirin, dah ini 5 dulu saja ya. Pahala besar sholat sunnah tema kita pada siang ini. Yang ini adalah menjadi pemberat yaitu amalan kita. Karena hidup kita memang tujuannya untuk ibadah aja. Anda bekerja di kantor nih sambilan, Pak. Hakikatnya untuk ibadah. Tapi kalau ke kantornya dari rumah udah niat menjalankan perintah Allah, dapat pahala juga. 8 jam, berapa jam di kantor, dapat pahala. Ya. Dan ini jangan dirusak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dengan kesyirikan, kekufuran, dengan sum'ah, riya, dan sebagainya. Kita niatkan semua karena Allah. Ya. Baik. Ini saja hadirin. Ada yang mau ditanyakan? Masih banyak waktu. Ada 10 menit. Saya ngeliat Bapak seperti Pak Heriawan ya. Mantan Gubernur Bandung. Atau adiknya bukan? Adiknya kali. Mirip ya. Silakan. Waalaikumsalam. Tapi kalah ya Pak. Gacuannya Pak Heriawan. Yang menang Pak Dedi ya. Apa? Pak siapa? Di Jawa Barat yang menang siapa? Dedi kan? Ya Pak, silakan. Sholat? Apa? Oh ya. Ya. Ya mungkin banyak jadi kan banyak kalau yang sering saya dengar kalau itu cuma sedikit yang tambahan yang banyak misalnya ada 3 ayat 2 ayat kemudian surah Al-Imran ayat 26 ini cuma Ke dalam zikir. Ya, jadi nomor 2 pertanyaannya tentang zikir habis sholat fardu. Ya. Waalaikumsalam. Hadirin yang pertama, memang kadang kita mendengar satu-satu imam di mana-mana masjid, Allah, Sami Allah, gak sempurna itu. Allah akbarnya disirkan. Ya. Harusnya kan sempurnanya gimana? Allahu akbar. Bahkan barnya itu, roknya itu harus jelas, nggak boleh khafif, nggak boleh tarkik, nggak boleh tipis. Roknya harus tebal di situ. Akbar, jangan akbar. Bisa dibedakan? Jadi roknya pun tebal. Ini roknya bukan cuma tebal, tapi dipelankan. Allah, Allah gitu ya. Para ulama menyatakan hukumnya makruh yang begini. Tapi sholatnya tetap sah. Ya imamnya ini kurang ini saja sih. Kurang pelajaran tentang adab sebagai seorang imam. Hadirin, ada dalam ilmu fikih namanya adab menjadi imam. Dan ada yang namanya adab menjadi makmum. Adab menjadi imam, contohnya adalah usahakan imam itu bergerak, ya. Imam bergerak itu ucapan dan gerakan harus sinkron. Allahu Akbar. Saya contohkan.
Jadi adab seorang imam pun begitu. Kalau dia mau berpindah kepada pindahan yang lain, itu adabnya harus sinkron. Ya, contoh mau ke ruku. Allahu Akbar. Jangan suaranya dulu. Allahu Akbar. Yang belakang ini udah nukik duluan. Dan itu hukumnya berbahaya bagi si makmum. Kenapa? Karena makmum yang mendahului imam itu akan dibangkitkan nanti di akhirat dalam hadis Bukhari. Kepalanya kepala keledai. Dosa besar berarti. Salah seimam sih sebenarnya. Jadi emang ada adab untuk imam dan makmum. Adab makmum bagaimana? Makmum itu bergeraknya yaitu setelah imam selesai mulut dan gerakan. Allahu Akbar. Baru. Allahu Akbar. Yang kesian itu kalau dia imamnya dari sujud. Dari sujud udah Allahu Akbar, makmum belakang udah berdiri duluan. Ini satu pemandangan sholat berjamaah yang tidak nyunnah. Makanya harus dipelajari itu bagaimana tertib jadi imam dan tertib jadi makmum. Gitu. Jadi ini hukumnya makruh, tetap sah sih sholatnya, cuma kurang bagus aja pemandangannya. Mbok ya imam kenapa sih nggak sempurnakan Allahu Akbar? Padahal di situ ada ro-nya juga yang harus dikencangkan. Ro yang harus disempurnakan tajwidnya. Sami Allah. Ya. Sami Allah. Dia bukan sami Allah, tapi pakai ain. Allahnya itu kemasukan ain. Dari hamzahnya kelebur dengan ain. Sami'a. Ya, masuk Allahnya. Jadi bukan sami al, bukan hamzah, tapi ain. Sami Allah gitu. Waliman hamidah. Terus sampai terakhir. Bahkan salam aja, Pak. Jangan cuma kita salam pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekalipun yang kedua sunnah, tapi adabnya seorang imam tetap sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya, ini kemungkinan hadis-hadis tentang berjamaah kita akan bahas pada fikih sholat selanjutnya. Ini sengaja saya potong-potong supaya tidak monoton. Sebab kalau kita pelajari dari kitab fikih itu sangat monoton bagi pelajaran orang-orang di taklim begitu. Kurang menarik gitu loh. Nanti kita bahas dengan hadis-hadis. Dah, itu yang pertama. Yang kedua memang dzikir ini dalam sebagian hadis disebutkan. Rasulullah membaca ayat-ayat terakhir, Kulhu, Falak, An-Nas, kemudian baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu ada dalam adab-adab dan kumpulan daripada zikir Rasul habis sholat. Tapi yang paling populernya kalau kita ya paling astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalil wal ikram. Subhanallah. 3-3 gitu kan? Alhamdulillah 3-3 kemudian doa. Gitu. Baik, ini kalau saya jabarkan banyak sekali nih Pak. Banyak sekali jawabannya. Banyak sekali dzikir sunnah Nabi setelah sholat. Itu kalau kita lakukan bisa sampai 20 menit atau 15 menit secara berurutan itu. Baik, ada lagi? Waduh, banyak nih. Ada 2 orang. Silakan, siapa dulu? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Apa itu? Sudah, Pak, kedengaran. Yang kedua dulu silakan. Sekalian nanti dijawab. Dijawabnya borongan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi terkait dengan sholat qobla subuh ya. Kita kan misalkan kita sudah lazim nih melakukan sholat qobla subuh. Nah, suatu saat kita terlambat, saat kita masjid ternyata sudah sholat tabunya. Sudah mulai ya. Sudah mulai ya. Nah itu perlu utama kita melakukan sholat sunat dulu karena kita mengejar yang tadi pahala. Atau kita melakukan sholat sunat setelah kita berjamaah sholat tabu. Baik.
Hadirin, pertanyaan nomor 3-nya ini adalah hari Jumat, imam sudah naik mimbar, ada yang baru datang, apakah sholatnya tahiyat masjid, apakah duduk langsung? Jawabannya bukan duduk langsung, bukan tahiyat masjid, tapi qobliyah subuh. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama, mayoritas ulama di Indonesia. Contohnya saya bawakan hadisnya, ya ini pada hari Jumat, riwayatnya pada riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah. Sahabatnya namanya Sulaik Al-Ghatfani. Sulaik, tahu Sulaik Pak? Sulaik pelawak. Itu Sulaik itu nama sahabat mulia. Ya, yang menjadi sababul wurud hadis tentang qobliyah Jumat. Bagi sebagian masjid yang ada qobliyah Jumat. Kemarin saya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azan pun 2 kali Jumatan tuh. Makanya dalam perbedaan pendapat tidak layak umat Islam untuk begini. Masing-masing jalan saja. Ini aneh, ada orang yang enggak, yang sunnahnya itu adalah azan Jumat cuma sekali. Pak, azan Jumat sekali bisa, 2 kali juga bisa. Di Masjidil Haram 2 kali. Di Masjid Nabawi 2 kali. Baik, ini saya tampilkan hadisnya. Jadi kejadiannya itu bukan untuk tahiyat masjid. Rasul sedang khutbah. Sahabat Sulaik Al-Ghatfani datang. Sebentar. Saya tulis dulu keyword hadisnya. Tuh, sudah ada. Nomor 1168. Ya. Bahwa ada seorang sahabat laki-laki yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Ja'a Sulaik Al-Ghatfani. Wa Rasulullah, Sulaik datang ke masjid. Wa Rasulullah yakhtubu, sedangkan Rasul sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi, maka Nabi menyetop khutbahnya dan beliau bertanya, as-salata raka'ataini qabla an taji? Sulaik, kamu udah sholat belum 2 rakaat di rumahmu? Qobliyah Jumat. Jadi ini menjadi dalil ulama yang memakai adanya dalil qobliyah Jumat, bukan tahiyat masjid. Karena sudah belum sholat 2 rakaat di rumah, masa ia tahiyat masjid di rumah? Itu berarti bukan tahiyat masjid tuh, tahiyat rumah. Ya. Akhirnya beliau menjawab, qala la, apa arti la? Belum. Ya diartikan di sini belum. Memang jadi lihatlah terjemahan bahasa Arabnya yang enak gimana. Kalau tidak kan nggak begitu enak ya. Kamu sudah sholat belum di rumah 2 rakaat qobliyah Jumat? La, belum. Qala, kata Rasul, fasholli rakaatain. Kamu jangan duduk dulu. Sholat 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima, dan dipersingkat. Kenapa dipersingkat? Halo. Kenapa kata Rasul singkat-singkat saja? Karena Rasul lagi supaya sholatmu selesai, segera berhadapan, mendengar dengan mata dan telinga khutbah aku, begitu maksudnya. Jadi menurut pandangan ulama di Indonesia, ini yang dipakai kalau datang bukan tahiyat masjid, tapi apa? Qobliyah Jumat. Tahiyat masjidnya include juga. Contoh, pertanyaan yang kedua nih, termasuk dari masnya tadi. Anda datang nih, kemudian waktu di warna merah itu tinggal 2 menit. Sedangkan kita mau pas masuk masjid ada sholat sunnah, namanya sunnah apa? Tahiyat masjid, ada qobliyah. 2 menit cukup nggak? Nggak cukup. Nah udah, ambil yang qobliyahnya saja, itu tahiyat masjidnya sudah include, masuk di situ. Baik, sekarang kita kembali kepada pertanyaan terakhir ini. Qobliyah subuh sudah mulai sholat. Maaf, yang jadi pertanyaannya apa ya Mas? Datang ke sana sudah. Jadi nggak sempat sholat qobliyah. Yang ditanyakan bagaimana caranya. Nah, caranya adalah boleh dikodok. Kodoknya boleh setelah sholat itu juga. Kodoknya juga boleh setelah terbit matahari. Cuma kalau Anda menyolatkan di situ juga qobliyah subuh contohnya, kodoknya di situ juga, khawatir orang-orang ilmunya tidak sampai. Lalu menyangka Anda, ini kok ada ba'diyah kan gitu. Apalagi netizen, Pak. Orang nikah aja diurusin sama netizen tuh. Ya. Jadi
Jadi jawabannya, hadisnya tadi sudah saya tampilkan, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul pernah mengqadha sholat apa? Qobliyah subuh setelah terbit matahari. Bahkan Rasul pernah sholat ba'diyah qobliyah asar yang nggak sempat beliau sholatkan di waktu habis asar. Padahal kan habis subuh dan habis asar terlarang sholat. Iya, terlarang sholat bagi sholat yang mutlak. Kalau niatnya sholat mutlak nggak boleh. Sholatnya ba'diyah tidak boleh. Tapi kalau qadha ataupun sholat itu punya sebab, tetap boleh. Gitu. Ya. Cukup ya hadirin? Udah jam 1. Ini saja diantaranya para jamaah dirahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Al-afu minkum, kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Sini? Bisa, Pak? Kayak enggak asing, pernah di pusat nggak? Mengajar di pusat nggak? Emang saya pengajar di pusat. Masih sekarang.